Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita akan membahas materi tentang penegakan hukum di Indonesia. Baik, kita akan membahas tentang penegakan hukum di Indonesia. Pengertian hukum. Arti hukum menurut beberapa ahli. Menurut Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Menurut Van Apeldoorn, hukum adalah gejala sosial di mana tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan, yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Menurut S.M. Amir, hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Menurut Wiryono Kusumo, hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mana mengatur mengenai tata tertib di dalam masyarakat dan pelanggarannya bisa dikenakan sanksi. Pengertian perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur, yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Oke, baik. Kita akan menjelaskan tentang bagian A mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh penegak hukum atau aparat yang berkaitan dengan hukum agar hukum dapat berjalan lancar untuk melindungi hak hukum yang diperoleh agar hak hukumnya tidak dilanggar dan demi tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan ini demi untuk mewujudkan keselarasan dan keadilan bagi masyarakat yang dimana setiap warga negara Indonesia berhak untuk menikmati kewajiban. Yang berikut unsur-unsur perlindungan hukum. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Contoh dari perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap konsumen untuk melindungi konsumen dari berbagai ketidakadilan yang dapat diberikan oleh produsen. Penegakan hukum adalah salah satu usaha untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum yang lainnya. Karena penegak hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum, kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat yang menegakkan hukum. Dan berikut, penegakan hukum adalah salah satu usaha untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum yang lainnya. Karena penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum, kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Contohnya, perlindungan hukum konsumen atau terwujudnya apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan dan ditegakkan tanpa adanya penegakan hukum, maka hukum tidak akan berfungsi dan pelanggaran akan terus mengulangnya tanpa efek jerah. Pentingnya penegakan dan perlindungan hukum, tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dan keadilan masyarakat. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Bagian yang pertama yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana
sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. D. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Anggota kepolisian sedang melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara. E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. G. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. H. Mengadakan penghentian penyidikan. I. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. J. Mengajukan permintaan secara langsung kepada penjabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. K. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. I. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut. Satu, bertentangan dengan suatu aturan hukum. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. 3. Harus patut masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. 4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Dan yang kelima, menghormati hak asasi manusia. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang berikut. A. Di bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyelidik terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 3. Pengawasan peredaran barang cetakan. 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 6. Penelitian pengembangan hukum serta statistik kriminal. 3. Peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,
yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Apa itu hakim? Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Peradilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang lain. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak beda, tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Peran advokat dalam penegakan hukum adalah orang yang berprofesi menjadi jasa hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan. Melalui jasa hukum yang diberikan advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat, pencari keadilan, termasuk dalam usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental di depan hukum. Advokat adalah salah satu penegak hukum yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yang pertama, sebagai warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana dan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang ketujuh, memegang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Yang kedelapan, tidak pernah dipindahkan karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 5 tahun lebih. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Adapun yang menjadi hak advokat adalah yang pertama,
avokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesinya dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, avokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk pembelaan perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, avokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Yang keempat, avokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lain baik dari instansi pemerintahan maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang avokat. Yang pertama, avokat dalam menjalankan tugas profesional dilarang membedakan perilaku terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Yang kedua, avokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Yang ketiga, avokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Yang keempat, avokat dilarang memegang jabatan lain yang memimpin pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi avokat atau merugikan kebebasan dan kemerdekaan di dalam menjalankan tugasnya. Kelima, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. A. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. C. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. D. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. 1. Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu, KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. 1. Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. 2. Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 4. Kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 5. Proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas dan wewenang KPK.